Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evina Cinda Hendriana. Saya adalah dosen PGSD di SDGP Singkawang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Strategi Pembelajaran SD yang saat ini berada di semester genap dengan bobot 2 SKS. Strategi Pembelajaran SD merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang persoalan bagaimana melaksanakan proses pembelajaran agar tujuan atau kompetensi yang diharapkan menjadi tercapai. Strategi pembelajaran yang digunakan harus menimbulkan aktivitas belajar yang baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah strategi pembelajaran di sekolah dasar yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip belajar dan pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor penentu dalam pemilihan strategi pembelajaran. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi strategi pembelajaran berdasarkan berbagai pertimbangan. Berikut ini, saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah strategi pembelajaran di SD, yang mana pada mata kuliah ini berisi tentang mulai dari bagaimana cara memahami konsep-konsep yang berkenaan dengan hakikat belajar dan pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran, komponen-komponen pembelajaran, hakikat strategi pembelajaran, berbagai strategi dan metode pembelajaran yang digunakan, serta bagaimana penerapannya dalam pembelajarannya di sekolah dasar. Nah, berikut ini adalah materi-materi yang akan dibahas dalam proses perkuliahan strategi pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, tentang konsep dasar strategi pembelajaran yang efektif. Yang kedua, teori-teori dalam pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran. Yang keempat, strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Yang kelima, model pembelajaran. Yang keenam, strategi pembelajaran tak langsung indirect instruction. Yang ketujuh, strategi pembelajaran interaktif. Yang kedelapan, strategi pembelajaran eksperimen. Yang kesembilan, strategi pembelajaran mandiri. Yang kesepuluh, disiplin kelas. Yang kesebelas, metode dan teknik pembelajaran. Yang kedua belas, pengelolaan kelas. Dan yang terakhir yaitu pemilihan materi, organisasi konsep esensial, dan penetapan konsep esensial. Selama perkuliahan, saya biasanya menggunakan berbagai metode pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, konstruktivisme sosratik dialog. Yang kedua, brainstorming. Yang ketiga, diskusi kelompok dan tanya jawab. Yang keempat, studi kasus. Yang kelima, simulasi. Konstruktivisme sosratik dialog yaitu kami melakukan dialog untuk menggali dan membentuk pengetahuan dari mahasiswa. Untuk brainstorming sebagai metode penciptaan ide untuk menghasilkan sejumlah besar ide-ide kreatif mahasiswa dalam waktu yang singkat. Untuk diskusi kelompok dan tanya jawab, biasanya mahasiswa dibentuk menjadi beberapa kelompok lalu diberikan topik permasalahan atau materi yang akan dibahas di dalam kelompoknya. Selalu melakukan tanya jawab dengan mahasiswa yang lainnya. Tujuan dari diskusi dan tanya jawab ini adalah agar mahasiswa mampu menampilkan kemampuannya dan menyampaikan hasil pemikirannya yang kritis, aktif, dan kreatif dalam memandang suatu permasalahan. Untuk studi kasus, biasanya saya lakukan agar mahasiswa mendapatkan gambaran tentang permasalahan kontekstual yang terjadi dan mahasiswa dapat melakukan analisis terhadap kasus tersebut serta dapat memberikan solusinya. Sedangkan untuk simulasi dilakukan agar mahasiswa dapat menggambarkan bagaimana cara memperagakan dari berbagai strategi-strategi pembelajaran yang mana strategi tersebut nantinya akan diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Untuk hasil evaluasi nilai tersebut, saya sampaikan secara transparan atau mahasiswa dapat langsung melihat pada laman Siakat yang telah disiapkan oleh kampus SDGP Singkawang, tentunya sesuai dengan waktu yang tertera pada kalender akademik. Untuk proses penilaian dalam perkuliahan ini,
Saya menggunakan perhitungan persentase nilai sesuai dengan yang telah ditentukan di STKP Singkawang, yaitu 5% untuk aktivitas, 10% untuk kehadiran, 20% untuk tugas, 30% untuk UTS, dan 35% untuk UAS. Untuk mempermudah proses belajar mengajar, saya sudah menyiapkan link absensi beserta bahan ajar di setiap pertemuan yang telah diupload pada web dan e-learning STKP Singkawang yang dapat diakses dan didownload langsung oleh semua mahasiswa yang telah mengambil program mata kuliah strategi pembelajaran di sekolah dasar. Selain menggunakan e-learning, saya juga memiliki grup WA dengan mahasiswa untuk memudahkan penyampaian segala informasi, baik itu terkait tugas-tugas yang diberikan maupun informasi lainnya. Selain itu, pembelajaran via daring juga beberapa kali dilakukan dalam kegiatan perkuliahan dengan mahasiswa sebagai penyampai materi untuk meningkatkan pemahamannya terhadap materi yang dipelajari dan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menguasai teknologi. Berikut ini akan saya tampilkan sekilas video proses pembelajaran pada mata kuliah strategi pembelajaran SD materi 11 tentang disiplin kelas yang dilaksanakan melalui Zoom meeting. Mari kita saksikan video berikut ini. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya. Sore. Selamat datang di mata kuliah strategi pembelajaran SD ya. Yang mana ini merupakan minggu ke-11 materi kita tentang apa? Disiplin kelas. Betul ya? Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada yang ingat ya materi sebelumnya itu apa? Yang sudah pernah kita bahas? Sebelumnya tentang pengelolaan kelas, Bu. Tentang pengelolaan kelas. Jadi ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang disiplin kelas ya. Terlihat semuanya slide-nya? Terlihat, Bu. Oke. Jelas, Bu. Oke. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh ya, mungkin kalian udah sering mungkin kan mendengar kata disiplin. Betul? Betul. Oke, silakan Tandri mungkin silakan diberikan pendapatnya mengenai disiplin kelas. Disiplin merupakan perasaan taat, patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Yang lainnya sependapat? Ya, Bu. Ya. Oke ya, jadi disiplin ini dia. Silahkan yang mana disiplin itu seperti yang disampaikan oleh Tantri, yaitu perasaan taat ya dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, ya. Jadi kita berbicara tentang disiplin khususnya di SD itu sangat penting ya, yang mana disiplin itu merupakan karakter yang memang sangat diharapkan dimiliki oleh murid kita gitu ya. Jadi terkait disiplin kelas itu dapat kita artikan dengan tingkat ketaatan siswa terhadap aturan kelas. Biasanya siapa yang membuat aturan di dalam kelas? Ada yang tahu? Guru. Wali kelas. Guru, ada wali kelas. Cuman biasanya yang aturan itu selalu disepakati bersama. Aturan itu biasanya bukan untuk murid saja, kan? Biasanya itu juga ada untuk gurunya. Bagaimana seperti kita dalam perkuliahan, kita membuat kontrak perkuliahan antara dosen dengan mahasiswa. Begitu juga yang terjadi di sekolah ya. Jadi arti yang kedua, disiplin kelas itu merupakan teknik ya yang digunakan guru untuk membangun keteraturan di dalam kelas. Jadi fungsinya itu kita untuk menciptakan lingkungan kelas yang teratur. Jadi sulit di dalam kelas atau di dalam apapun jika tidak ada aturannya. Seperti itu ya. Mungkin Ferry bisa disebutkan aturan yang biasanya ada di dalam kelas. Ferry silahkan. Dilarang makan saat pembelajaran dimulai. Ya. Terus mungkin berbicara berbicara saat guru menerangkan.
Oke, yang lain siapa yang mau mengemukakan pendapatnya terkait aturan yang biasa ada dalam kelas? Priska, silahkan. Supaya aturan di dalam kelas tidak datang terlambat atau datang harus tepat waktu dan juga menggunakan pakaian sesuai dengan yang telah diatur di sekolah tersebut. Bagus ya. Nah, jadi itu merupakan contoh-contoh dari disiplin kelas, baik di sekolah maupun di kampus tersendiri ya. Kita sudah memiliki aturannya masing-masing, yang mana jika aturan itu dilanggar, kalian akan mendapatkan sanksinya seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan membacakan ya sebuah studi kasus, silahkan didengarkan. Nanti silahkan ya beberapa orang mungkin yang mau menyampaikan pendapatnya tentang studi kasus yang Ibu bacakan ya. Ini terkait dengan disiplin kelas. Narasinya seperti ini ya. Bel tanda istirahat berbunyi dengan nyaring. Siswa kelas 3 membereskan buku-bukunya. Kemudian keluar bermain-main. Ruang kelas kosong. Bu Nani segera keluar mengamati anak-anak yang sedang bermain. Ketika bel tanda masuk kembali berbunyi, siswa kelas 3 segera berbaris satu persatu secara teratur masuk ke ruang kelas. Bu Nani segera meminta anak-anak memperhatikan gambar yang ditempelkan di depan kelas. Semua anak memperhatikan suasana kelas menjadi hening. Seperti itu ya narasinya. Oke, setelah kalian mendengarkan ilustrasi tentang kasus di atas, kesan apa yang kalian peroleh saat mendengar ilustrasi tersebut? Silahkan, siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Siapa? Oh ya, Priska lagi, silahkan. Nah, jadi kesan dari ilustrasi yang Ibu sampaikan tadi kan baris berbaris. Jadi kelas tersebut itu kelasnya jadi tertib. Tertib karena sebelum bunyi bel itu baris berbaris, jadi masuk ke dalam kelas itu satu persatu, tidak berebut masuk dalam kelas tersebut. Oke, terima kasih Priska pendapatnya. Silakan, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya. Dinda, Bu. Siapa? Dinda. Dinda, betul Dinda? Iya, Bu. Silakan Dinda. Kalau menurut saya, dari studi kasus tersebut, guru sudah bisa menerapkan disiplin, aturan tata disiplin yang tepat untuk anak-anaknya. Jadi mereka bisa patuh terhadap aturan kelas. Nah, itu termasuk ya. salah satu. Oke, terima kasih ya Dinda. Ya, memang seperti yang disampaikan oleh temannya ya. Yang mana kita itu kan menciptakan keberaturan katanya kan, fungsinya untuk mendapat untuk apa nilai karakter yang melekat pada siswa nantinya. Dengan aturan itu jadi dia lebih disiplin. Disiplin itu kan lahir karena adanya pembiasaan ya. Pembiasaan-pembiasaan yang memang biasa dilakukan di sekolah, dilakukan secara terus-menerus. Sehingga itu akan menjadi hal yang biasa untuk siswa. Misalnya pada saat pendengar bel tanda masuk, siswa itu sudah tahu bahwa itu sudah waktunya untuk masuk ke dalam kelas. Seperti itu ya. Jadi dia melakukan aktivitasnya seperti biasa. Salah satunya adalah baris berbaris agar bisa masuk ke kelas dengan tertib dan teratur. Lalu di dalam proses pembelajaran dia memperhatikan penjelasan dari gurunya tersebut dan proses pembelajaran pun menjadi lancar gitu ya. Jadi tidak ada yang ribut selama gurunya menjelaskan. Itu adalah materi terkait dengan disiplin kelas ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi disiplin kelas. Seperti yang telah kalian lihat, ada 3 faktor di sini ya. Ada faktor fisik ya, faktor sosial, dan yang ketiga adalah faktor psikologis. Jadi di sini faktor fisiknya itu mencakup ada guru ya, siapa lagi? Siswa dan Ruang kelas. ruang kelas. Kalau faktor sosial itu adalah hubungan yang sehat dan saling mempercayai. Dan terakhir itu faktor psikologisnya, yaitu mencakup tentang perasaan dan kebutuhan. Seperti itu ya. Ya, Bu. Ini telah dipaparkan ya pandangan terhadap penanganan penanaman dan penanganan dari disiplin kelas. Jadi ada beberapa pandangan ya, pandangan dalam menanamkan dan menangani masalah disiplin kelas. Jadi silahkan kalian pahami juga ya,
bahwa ada pandangan juga yang berfokus pada guru ya. Ada fokus pada guru. Habis itu ada pandangan yang berfokus pada kepentingan siswa yang beranggapan bahwa guru itu harus tahu kebutuhan siswa. Yang mana yang terakhir itu adalah pendekatan behaviorisme yang menyatakan bahwa perilaku dapat dipelajari dan dikontrol. Itu adalah pandangannya. Silahkan nanti kalian pahami mengenai pandangan tersebut. Dan nanti mungkin kita bisa membahasnya lebih dalam lagi ya. Jadi di sini pada bagian pandangan yang berfokus pada kepentingan siswa ya. Ada apa slogan kah nyebutnya nih? Iya. Iya, Bu. Iya. Dari Ya, Ki siapa Hajar yang bisa Dewantara, Bu. membacakan? Dinda. Dinda, silakan Dinda. Ini adalah slogan dari Ki Hajar Dewantara yang biasanya terkenal sekali, yaitu Ingar Terkenal Sosum. dengan apa? Ki Hajar Dewantara itu. Ya, Bapak Pendidikan, Bu. Bapak Pendidikan Nasional ya. Ya. Tahu ya? Wajahnya Tahu. tahu ya, harusnya tahu. Jangan tidak kenal. Silahkan Dinda. Yang pertama Ingar Sosum Tulodo. Nah, terus kalau guru itu di depan tuh bisa menjadi contoh atau panutan. Terus yang kedua Ing Madio Mangunkarso. Nah, kalau di tengah-tengah tuh guru biasanya memberi semangat gitu. Terus kalau Tutwuri Handayani slogan pendidikan itu kalau di belakang ya sama guru tuh mendorong siswanya untuk lebih semangat dalam belajar. Bagus ya. Jadi ini istilah yang memang udah lama sekali. Kita udah pernah dengar yaitu Ingar Sosum Tulodo. Jadi guru itu di depan harus mampu ya menjadi contoh bagi muridnya, bagi anak didiknya. Baik dalam sikapnya maupun pola pikirnya. Jadi guru itu harus memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya agar siswanya itu dapat memiliki perilaku yang baik pula karena dia mencontoh kan guru itu kan contoh ya. Jadi pada tahap ini masih menjadi pegangan guru itu sangat menjadi peran yang cukup kuat dalam pembelajarannya. Jadi jangan aneh-aneh kalian di depan murid kalian. Nanti itu yang dicontohnya ya. Lanjut ke Ing Madio Mangunkarso ya. Yang mana guru itu berada di antara anak didiknya. Tadi Dinda sampaikan di tengah, kata Bu Dinda ya. Maka guru itu harus mampu memberikan inspirasi, memberikan motivasi bagi siswanya agar siswanya itu bisa lebih maju dalam belajar seperti itu ya. Dan yang terakhir itu Tutwuri Handayani. Yang mana guru itu ada di belakang anak. Diharapkan mampu memberikan kepercayaan dan melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan ke strategi penanaman disiplin kelas. Oke. Jadi untuk menanamkan ini kita biasanya memerlukan strategi ya. Arif, apa itu strategi Arif? Suatu cara untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Caranya ya, jadi untuk menanamkan disiplin kelas itu juga memiliki cara, gitu ya. Cara yang pertama itu siapa yang bisa menjelaskan tentang strategi yang pertama? Silahkan. Jadi yang pertama kan menjadi model dan memberi contoh. Nah, kita sebagai guru itu harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Misalnya, kan tadi kan sudah ada aturan di kelas tidak datang terlambat. Nah, kita sebagai guru itu harus memberikan contoh kepada peserta didik tersebut supaya tidak datang terlambat. Nah, yang selanjutnya kita sebagai guru memberikan contoh misalnya berpakaian rapi. Jadi, anak peserta didik itu akan ikut menggunakan pakaian rapi juga karena kita telah memberikan contoh tersebut. Oke, bagus ya, baik sekali. Sekarang mengenai mengadakan pertemuan kelas yang berkala. Silakan siapa yang mau berpendapat? Mengadakan pertemuan kelas secara berkala, yaitu misalnya seorang guru itu masuk ke kelas kan, dari kelas itu melakukan pertemuan atau kegiatan belajarnya itu secara beraturan, terarah, dan masuknya itu sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditentukan. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, yang lainnya sama pendapatnya atau punya pendapatnya sendiri? Secara berkala tuh secara terus Iya,
Ya, dilakukan terus-menerus, bukan hanya satu kali, apalagi ini kan terkait disiplin kelas. Kita kan nggak bisa tuh hanya satu kali lalu selesai gitu kan. Yang namanya disiplin itu tadi Ibu bilang, dia itu bisa dilakukan dengan berkala. Tadi itu dilakukan secara menerus-menerus atau dilakukan melalui pembiasaan, dikatakan seperti itu ya. Kalau dilakukan terus-menerus, dia akan menjadi aktivitas yang memang biasa bagi siswa gitu. Tentulah ini sesuai dengan kesepakatan atau peraturan yang telah dibuat ya. Oke, dan yang ketiga itu menerapkan aturan secara luas ya, sehingga siswa itu tidak merasa tertekan gitu ya. Yang keempat, menyesuaikan aturan dengan tingkat perkembangan anak. Jadi mungkin nanti kalau kita berbicara tentang perkembangan anak, di SD itu kan ada kategori siswa di kelas rendah ya. Di kelas berapa kelas rendah? 1, 2, 3. Kelas 1, 2, 3. tiga. Ya. Dan kelas tinggi itu kan kelas 4, 5, dan 6. Jadi mungkin kita bicara tentang menerapkan aturan sesuai dengan tingkat perkembangan anak nih. Biasanya misalnya pada siswa yang kelas rendah mungkin masih perlu diperiksa kebersihannya. Ya, kalau yang untuk yang kelas tinggi mungkin tidak perlu lagi. Kita sudah menggunakan aturan yang memang lebih tinggi lagi, misalnya dalam kegiatan upacara untuk ditugaskan kepada kelas-kelas tinggi daripada yang kelas rendah ya. Itu namanya penyesuaian dengan tingkat perkembangan anak. Dan yang kelima yaitu kita meningkatkan partisipasi siswa, yang mana kita harus libatkan siswa dalam membuat aturan kelas seperti yang telah kita bahas di awal tadi ya. Jadi kita tidak bisa langsung langsung kita sendiri yang buatnya, nentukan gurunya. Aturan kelas 5A ada 20 peraturan. Mungkin susah seperti itu. Jadi kita harus menerapkan strategi penanaman disiplin kelas yang kelima. Kita harus meningkatkan partisipasi siswa dengan cara melibatkan siswa dalam membuat aturan kelas. Jadi kesepakatan yang telah dibuat bersama itu penting. Nah, jadi pada saat ada yang melanggar, kita bisa mengatakan bahwa itu kan sudah dibuat berdasarkan kesepakatan kita di dalam kelas, seperti itu ya. Sampai sini paham ya, teman-teman? Oke, terima kasih. Jadi yang selanjutnya materi kita tentang strategi dari menangani disiplin kelas. Jadi di situ ada 6 ya. Ada 6 strategi yang bisa kita lakukan. Yang mana ini terbagi lagi menjadi gangguan ringan dan menangani gangguan yang berat. Jadi ada pengkategorian. Jadi kalau yang kalian lihat ini, kalian simak di dalam slide itu ada 6 poin yang tergolong dalam gangguan ringan yang dapat diatasi, misalnya mengabaikan. Nah, itu gangguan ringan, menatap agak lama, menggunakan tanda nonverbal, mendekati, memanggil nama, mengabaikan dengan sengaja. Sekarang kita lanjutkan dalam menangani gangguan berat ya. Ini kadang dapat kita atasi. Salah satunya memberikan hukuman secara bijaksana tadi itu. Ya, sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh siswa kita gitu ya. Hindari memberikan hukuman fisik. Jadi yang gangguan berat ini tadi Ibu bilang, yang pertama memberikan hukuman ya dengan bijaksana. Yang kedua itu kita juga bisa melibatkan orang tua. Nanti biasanya kasus yang ada di sekolah itu ada namanya pemanggilan orang tua ya ke sekolah untuk diberikan laporan-laporan tentang sikap-sikap anaknya. Yang ketiga itu perilaku yang agresif. Pernah ya kalian dengar istilah agresif ini ya? Mana di sini dapat diatasi biasanya. Nah, misalnya si Ferry, si Arif satu kelas, satu meja misalnya. Ada perilaku agresif di dalam satu orangnya. Jadi cara kita sebagai guru, karena ini karena kita merupakan strategi ya. Jadi gurunya harus inisiatif tahu, oh caranya kalau menghadapi yang anak seperti ini kita dapat melakukan tukar tempat duduk seperti itu ya. Yang
kedua, menghindari konfrontasi. Yang ketiga, mendinginkan emosi suasana ya. Kita sudah membahas sebelumnya ya penanganannya, menghindari kata-kata kasar dan berkonsultasi dengan pihak lain. Seperti itu ya. Oke, materi kita sampai di sini. Oke, sebelum Ibu tutup ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mungkin membahas materi yang di sekolah saja ya, nanti akan Ibu sampaikan tentang tugasnya ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya ya, yang sudah bertanya tadi juga sudah Ibu catat ya. Mungkin sekian pertemuan kita hari ini di materi tentang disiplin kelas. Kita bertemu lagi di minggu depan ya, insya Allah kalau tidak ada halangan. Sekali lagi Ibu sampaikan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Liv, boleh silakan. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran terhadap perkuliahan yang dilakukan, khususnya pada mata kuliah strategi pembelajaran di sekolah dasar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya Evina Cinda Hendriana, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.